Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat bapak-bapak ibu. Ini paling banyak ibu-ibu ini ya. Bapak-bapaknya enggak selaku yang punya kegiatan ulang tahun, orang-orangnya tidak datang semua. Harap dimaklumin, karena banyak kerja di luar. Jadi sudah terima kasih juga buat Bapak Pendeta Nason sudah datang ke acara kami di hari ulang tahun KPN Pak, Komisi Pria yang perdana. Inilah kami Pak, KPN Nathanael. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ibadah kita, akan dilakukan votum oleh Bapak Pendeta. Mari Bapak Ibu Jemaat berdiri, kita memulai ibadah syukur HUT KPN pada malam hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang terus memimpin hidup kita dan terus menghiburkan kita oleh Roh Kudus. Sehingga ibadah syukur HUT KPN pada hari ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat persilakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk memuji Tuhan, yaitu memilih untuk setia. Ada saatnya kita mengalami untuk menyembah Dia sampai akhir hidup kita. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi,
Puji Tuhan. Sekarang kita akan memasuki lagu praise. Saya minta semuanya untuk boleh berdiri. Lagu terbesar dan mulia. Ini lagu agak cepat. Kita akan goyang. Jangan kalah sama orang cacat. Karena saya juga akan goyang juga di depan. Bapak Ibu silahkan goyang. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ya Bapak Ibu, mari kita lebih semangat lagi. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Cukup capek. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari yang berulang tahun. Vokal grup dari KPN dengan judul Kasih-Mu Tiada Batas. Kami persilahkan
buat bapak-bapak. Ini yang dulu.
Kami persilahkan Bapak Pendeta untuk menyampaikan khotbah. Yes. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan hari ini Tuhan berikan pada kami. Dan sekian banyak waktu kemarin yang Tuhan sudah dampingi kami, sertai kami. Lebih hari ini kami akan dapatkan bekal firman Tuhan. Karena kami sadar sesadar-sadarnya kami ini terbatas Tuhan. Otak kami terbatas untuk bisa melihat hari depan. Kami butuh firman Allah supaya kami ke depannya bisa menyelaraskan hati kami, pikiran kami, keputusan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga akhirnya kau dapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk mengerti dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius 24 ayat 13 dikatakan di sana, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita sambung Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu, saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu bisa bedakan enggak orang setia dengan baik itu apa? Orang setia dengan baik itu bedanya apa? Saudara, orang yang baik belum tentu setia. Tapi yang setia pasti baik. Amin. Nah, ada perbedaan antara orang setia dengan baik itu ada 3 hal. Yang pertama, menyangkut dari sisi waktu. Orang yang baik hanya sesekali saja memperhatikan kita dan tidak bisa secara kontinu memperhatikan kita. Tapi orang setia selalu ada di dekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemberian. Orang baik itu hanya memberi semampunya. Tapi orang setia siap relakan dirinya. Itu beda. Terus dari sisi ketulusan, orang baik itu hanya memberi selama dia juga diberi. Dia akan berbuat baik jika juga dibaikin. Orang setia tidak. Orang setia tetap berbuat baik sekalipun juga dia tidak diperhatikan. Itu orang setia. Amin Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, Tuhan menghendaki yang mana? Yang setia apa baik? Setia. Tuhan menghendaki kita semua di sini menjadi orang-orang yang setia. Nanti Bapak Ibu bisa baca Lukas 9:23 dikatakan di sana, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Pikul salibnya setiap hari. Bukan sesekali, setiap hari. Untuk bisa sangkal diri, pikul salib setiap hari, dibutuhkan kesetiaan. Tuhan menghendaki kita setia, bukan jadi orang Kristen baik, tapi Kristen yang setia. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu, setia itu sifat atau sikap? Setia itu sifat atau sikap? Kalau sifat itu bawaan lahir ya, tapi kalau sikap itu keputusan. Nah, contoh, setia melayani, setia baca Alkitab, setia beribadah. Apa itu sifat? Bawaan lahir? Tidak, itu keputusan. Di tengah-tengah kita lagi sibuk, kita ambil keputusan untuk beribadah. Itu keputusan. Di tengah-tengah ada banyak tawaran dunia orang pada waktu kita liburan, kita ambil waktu untuk beribadah, saat teduh, itu keputusan, itu bukan sifat. Jadi saudara untuk bisa setia itu adalah keputusan. Nah sekarang jadi pertanyaan, keputusan yang bagaimana supaya kita bisa setia? Hanya satu saudara, komitmen. Hanya satu yaitu komitmen. Hari ini kita akan belajar tentang komitmen. Saya percaya saudara punya komitmen, engkau pasti akan setia kepada Tuhan. Amin. Nah, karena ini pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian agar kita bisa memahaminya secara tertata dengan baik. Kita masih pertama, apa itu komitmen? Apa itu komitmen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, komitmen adalah suatu janji yang terikat untuk melakukan sesuatu.
Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suatu janji yang terikat untuk melakukan sesuatu. Saya kalau baca arti atau definisi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia agak kurang nancap ya. Tapi Alkitab ada buat satu definisi bagus tentang komitmen. Mari buka Mazmur 15. Mazmur 15 ayat yang ke-4c. Kita hari ini akan banyak buka ayat Bapak Ibu ya. Ini pengajaran. Mazmur 15. Saya akan baca dulu ayat pertama sama kedua. Mazmur 15 ayat pertama, Bapak. Mazmur 15 ayat pertama. Dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, orang yang layak dekat dengan Engkau, yang berkenan di hadapan-Mu itu yang seperti apa Tuhan? Daud bertanya pada ayat pertama, Tuhan menjawab kriteria orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu mulai ayat yang kedua. Dan seterusnya. Nah, komitmen itu ayat 4c. Saya bacakan. Ayat 4c. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu dia. Ini mantap definisinya. Berpegang pada sumpah walaupun harus rugi. Jadi menurut definisi Bapak Ibu ya, bagi saya komitmen itu adalah suatu janji yang terikat untuk tetap melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Itu dia. Suatu janji yang terikat untuk tetap melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Berpegang pada sumpah walaupun harus rugi. Yang setuju katakan amin. Itu namanya komitmen. Kalau saudara punya komitmen, saya percaya engkau pasti akan setia melayani Tuhan. Amin. Nah sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Kenapa komitmen ini penting? Kenapa? Saya temukan ada 4 alasan kenapa komitmen itu penting dan kita harus punya komitmen. Yang pertama adalah komitmen menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Komitmen menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Komitmen itu menandakan bahwa orang itu dewasa rohani. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, kalau kita punya komitmen berpegang pada Tuhan, kita katakan apa? Kita tidak gampang digoyahkan oleh pengajaran di luar sana. Nah, banyak anak Tuhan Bapak Ibu yang tidak punya komitmen berpegang pada firman, goyah sudah. Sampai sekarang loh Bapak Ibu, maaf saudara ya, maaf. Masih banyak anak Tuhan yang rumahnya nggak mau dibikin angka 13. Coba. Sini ada angka 13? Nggak ada ya? Nggak ada apa nggak diadakan Bapak Ibu? Masih banyak gitu. Ada lagi angka 4, angka sial. Kita tidak percaya gitu lagi saudara. Peganglah firman Allah. Kenapa? Roh Allah ada pada kita. Di mana ada roh Allah, pasti ada berkat. Dimanapun kita berada. Sekalipun di rumah tusuk sate, engkau pasti berkati Tuhan. Karena patokannya bukan jalan, imanmu itu loh. Amin. Iya. Tapi masih banyak anak Tuhan yang bingung. Rumah kita tusuk sate. Akhirnya apa? Itu menunjukkan engkau belum punya komitmen atas firman Tuhan. Orang punya komitmen patokannya firman Allah. Makanya baca kitab itu Bapak Ibu. Dibaca. Nanti banyak lagi pengajar luar sana yang berusaha menyesatkan. Banyak. Makanya Bapak Ibu baca Alkitab. Miliki komitmen baca Alkitab. Berpegang pada firman Tuhan. Maka kita tidak gampang digoyahkan. Amin. Kenapa kita butuh komitmen? Itu menunjukkan kualitas atau kedewasaan iman seseorang. Kalau saudara punya komitmen baca Alkitab, saya percaya engkau tidak gampang goyah. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen menentukan kualitas hidup. Komitmen menentukan kualitas hidup. Gini saudara, suatu barang di pabrik kalau diproses itu pasti akan lewati beberapa tahap. Tahap 1, tahap 2, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau sudah semua selesai dengan lewati semua tahap itu, maka barang itu pasti akan bagus kualitasnya. Amin Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada salah satu tahap yang terlewati, terloncati, maka kualitas barang itu pasti akan kurang bagus. Amin saudara ya. Nah, demikian juga hidup ini Bapak Ibu ya. Hidup kita ini proses. Masing-masing punya proses. Orang yang punya komitmen akan lewati semua proses itu tanpa lari dari kenyataan. Itu punya komitmen. Orang seperti itu lihat, pasti akan bagus hidupnya. Tapi orang yang punya komitmen lari dari kenyataan.
Bahkan kita dapati banyak apa? Yang bunuh diri, banyak. Orang seperti itu, lihat hidupnya pasti tidak akan punya kualitas yang bagus. Tapi kalau orang punya komitmen, dia akan berkata apa? Allah yang aku sembah akan bertindak di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mengasihi orang yang, untuk memberikan kebaikan pada orang yang mengasihi dia. Dia tahu Tuhan itu ada dimanapun dia berada. Otomatis apa? Semua proses hidup dia akan jalan dengan baik. Kalau dia lewati semua proses, orang itu akan terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Iya. Dalam rumah tangga juga sama. Rumah tangga itu Bapak Ibu, kalau hanya modal cinta, itu nggak bisa. Nggak bisa. Cinta itu Bapak Ibu kebanyakan apa? Lihat masalah fisik. Ya. Tubuh kita ini bukan makin lama makin cantik, makin ganteng, makin reot. Iya. Waktu pacaran, bau parfum, kan? Wah. Atau nikah, minyak ke putih. Ya, caplang itu loh banyak-banyak. Balsam lagi. Kalau kita hanya lihat cinta, luntur saudara. Itu perlu komitmen. Dalam rumah tangga banyak masalah, banyak. Gesekan suami banyak. Kalau hanya cinta, lihat Bapak Ibu ya. Orang yang rumah tangganya bertengkar, lihat. Cinta itu makin lama makin luntur. Ya apa iya Bapak Ibu? Gak usah bohong lah. Iya toh? Iya. Sering bertengkar, lihat. Lama-lama apa? Benci sudah. Hanya komitmen yang bisa buat mereka bertahan sampai selesai. Iya. Saya pernah nangani kasus pelepasan Bapak Ibu ya. Seorang ibu yang selingkuh dengan bosnya 4 tahun. Ya. Saya lupa rumahnya di sini apa Sedati, lupa saya. Pondok Chandra. Saya berharap gak jemasin lah saudara ya. Nah, jadi saya tanya kenapa ibu mau pelepasan. Jadi saya datang ke rumahnya saudara ya. Dia cerita dia tuh selingkuh dengan bosnya 4 tahun dan suaminya gak tahu. Sampai satu saat ada roh Tuhan tegur dia langsung waktu dia doa di rumah Bapak Ibu ya. Kalau kau tidak bertobat, kau mati. Nah, kenapa Roh Kudus bekerja? Karena suaminya dekat dengan Tuhan, itu dia. Suaminya itu saat teduhnya itu kencang Bapak Ibu ya, disiplin luar biasa. Pulang kerja, habis dia mandi gitu, dia datang ke Tuhan. Itu tiap hari nggak ada yang absen. Itu suami yang bagus. Akhirnya apa? Karena Tuhan melihat suaminya bagus, Tuhan tegur istrinya sekalipun suaminya nggak tahu. Ditegur suaranya. Kalau kau tidak bertobat, kau mati. Ibu ini lama-lama bisa semula nahan-nahan ya. Sampai akhirnya dia nggak kuat lagi karena dia waktu dalam penglihatan tidur Bapak Ibu yang mimpi itu dia dicampakkan neraka kalau nggak bertobat. Oh itu bikin dia. Akhirnya dia beranikan diri ngaku ke suaminya. Sempat dia gemetar, sempat nanti kalau cerai gimana? Nanti kalau aku dipukul gimana? Ketakutan. Dia tunggu di depan pintu kamar, suaminya lagi saat teduh Bapak Ibu ya. Dia tunggu sambil, itu gimana ya? Sampai akhirnya begitu suaminya saat teduh, selesai saat teduh, dia datang masuk kamar, dia bilang, aku mau cerita, terus nangis. Terus suaminya dekati dia, ada apa sih? Ngomong lama, ada apa Ma? Aku kok gini, nangis lagi. Jadi sampai 3 kali itu. Akhirnya suaminya kata, udah tenanglah. Apapun kamu ceritakan, aku akan terima. Udah kamu lama. Aku minta maaf kok. Aku selingkuh, nangis. Terus si suaminya terdiam saudara ya. Terus dia ngomong gini, kamu selingkuh sama siapa? Aku selingkuh sama bosku. Udah 4 tahun. Nangis. Suaminya terdiam Bapak Ibu, istrinya ketakutan. Terus gak lama kemudian suaminya peluk istrinya. Apapun yang terjadi dengan kamu tetap istriku. Mantap. Ma, kamu mesti cari hamba Tuhan untuk pelepasan. Karena ada roh perjinan di kamu. Segera cari. Akhirnya ketemu dengan saya. Makanya saya ini pelepasan Bapak Ibu ya. Itu sampai teriak-teriak Bapak Ibu guling-guling itu. Karena ada roh perjinan di situ. Nah cuman sayangnya saya nggak ketemu dengan suaminya. Ya memang setelah itu saya dapat kabar istrinya mengalami pemulihan luar biasa Bapak Ibu ya. Dia putus dengan bosnya. Tapi bukan pindah kerja. Tapi udah sama sekali nggak ada hubungan. Sayang saya nggak ketemu dengan suaminya. Saya kalau ketemu suaminya saya katakan, Pak, kok begini. Itulah betul-betul laki-laki ilahi di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak-bapak di sini bisa tiru begitu? Ya. Hendaklah itu jangan terjadi di hidup kami, Pak. Ya. Saudara, kalau kita mau memiliki hidup yang berkualitas, harus punya komitmen. Kalau kawin cerai, maaf itu bleki. Itu bleki. Kita ini manusia Bapak Ibu. Ya. Apa yang sudah satukan Tuhan tidak boleh diceraikan alasan apapun itu. Yang mengerti kata amin. Selain maut. Makanya kalau kita nggak punya komitmen dekat dengan Tuhan, bagaimana rumah tangga kita diberkati Tuhan nggak bisa. Saya bersyukur punya jemaat yang saya layani punya contoh ini loh. Karena suaminya punya komitmen dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, maka dia pun juga mengampuni istrinya. Tanpa itu nggak bisa.
Makanya saudara, kenapa komitmen itu penting? Karena komitmen menentukan kualitas hidup. Yang pertama adalah hidup rumah tangga. Rumah tangga akan semakin indah, berkenan di depan Tuhan dan diberkati Tuhan. Karena rumah tangga itu suami istrinya punya komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelayanan. Pelayanan kita Bapak Ibu, jujur aja saudara ya, kita bisa melayani Tuhan bukan karena talenta. Talenta itu gampang. Talenta tanpa komitmen itu akan jadi pecundang. Berapa banyak anak Tuhan punya talenta bagus, khotbah, main musik, tapi apakah punya komitmen? Belum tentu. Saya pernah saudara ya, maaf kalau saya cerita pengalaman saya. Khotbah di ITC, tapi udah lama sebelum COVID. Nah, itu kan gereja karismatik Bapak Ibu ya. Habis khotbah, terus kan ada masa saat teduh. Jadi saya minta semua pemain musik naik ke depan. Nah, jemaat lagi saat teduh. Nah ternyata yang naik mimbar itu hanya pemain drum. Pemain keyboard segala macam itu nggak ada. Loh, pemain drum toh. Ya kan nggak mungkin kita saat teduh pakai drum kan Bapak Ibu ya. Tuntak-tuntak nggak mungkin saudara ya. Akhirnya udah nggak jadi main lah sudah. Akhirnya kita sudah hening cipta begitu. Kita selesai, habis itu udah selesai ibadah. Nah selesai ibadah Bapak Ibu baru saya ngerti. Kemana yang pemain musik yang lain, itu rupanya main di gereja di situ juga. Ya. Kan di ITC itu di lantai berapa sih lupa, itu ada beberapa gereja di sana. Dia pindah ke gereja lain Bapak Ibu, supaya apa? Dapat PK itu loh. Talentanya bagus, tapi komitmennya maaf, nol. Seperti itu apakah berkenan di hadapan Tuhan? Oh tidak. Makanya Bapak Ibu kalau kita betul-betul ingin indah di hadapan Tuhan, bukan hanya talenta, komitmen itu sangat penting. Yang mengerti katakan amin. Iya. Karena jujur zaman sekarang untuk masalah kesetiaan itu sangat susah dijumpai. Tapi saya percaya kesetiaan itu ada pada persekutuan dua kaum pria Nathanael di sini Bapak Ibu ya. Amin. Yang mau setia tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara kenapa komitmen itu penting? Karena komitmen menentukan kualitas hidup. Yang pertama masalah pernikahan, yang kedua masalah pelayanan, yang ketiga dalam bekerja. Saudara, kita kalau bekerja hanya sekedar pintar tapi tidak rajin, tidak tekun, pasti gagal. Einstein berkata, keberhasilan seseorang karena IQ peranannya hanya 1%. Ketekunan itu 99% Bapak Ibu. Itu Einstein yang ngomong. Makanya kalau ada orang pintar, malas, lihat pasti gagal. Tapi kalau katakanlah kita tidak begitu pintar, tapi rajin, lihat lama-lama pasti akan punya talenta yang khusus pasti itu. Amin, iya. Dalam bekerja juga di perusahaan. Kalau kita nggak mau lembur, mana ada gaji tambahan Bapak Ibu? Nggak ada. Dan orang-orang yang tekun itu adalah orang-orang yang punya komitmen. Makanya Bapak Ibu kenapa kita perlu komitmen? Karena komitmen menentukan kualitas hidup seseorang. Di pernikahan, di pelayanan juga adalah pekerjaan kita sehari-hari. Yang ketiga, komitmen menentukan berkat dan pertolongan Tuhan. Komitmen menentukan berkat dan pertolongan Tuhan. Buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Kenapa komitmen itu penting Bapak Ibu? Dan kenapa kesetiaan itu penting? Yang ketiga, karena komitmen atau kesetiaan itu menentukan berkat dan pertolongan Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 ayat sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Perhatikan nih Bapak Ibu ya, akan datang kepadamu, bukan kita yang setengah mati mencari. Akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat 3 sampai 14, itu berkat tok isinya. Tapi semua berkat itu kuncinya ada di mana? Ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, itu kuncinya. Kalau saudara setia, punya komitmen, itu akan menentukan berkat pertolongan Tuhan datang kepada saudara. Amin. Ya. Jujur Bapak Ibu ya, nanti kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya. Katanya sih sudah mulai agak kacau, apalagi dolar mulai menguat saudara ya. Kita tidak tahu seperti apa ke depan, tapi saya percaya kalau kita setia, sekalipun dunia goncang, mata Tuhan tertuju pada kita. Iya, asal sudah setia, gak usah takut masalah cabai naik, bensin naik, Tuhan tetap akan memberkati engkau, itu pasti. Ya. Maaf saudara, saya cerita pengalaman
adik rohani saya. Waktu COVID kemarin, itu adik rohani saya ini ngalami masalah agak berat. Ekonomi mereka turun, hancur Bapak Ibu ya, kita sudah tahu bersama. Tambah lagi uang yang mereka pakai untuk putar usaha dibawa lari orang. Jadi mereka kesulitan untuk makan pun susah. Ya. Terus telepon saya, Kak Nason, bisa enggak kita didoakan Kak supaya uang yang dibawa lari orang itu kembali lagi. Saya bilang, Dek, biasanya selama saya tangani masalah keuangan, ada dua kemungkinan Tuhan buat. Yang pertama, uang itu bisa kembali tapi jarang terjadi. Tapi kebanyakan yang kedua, Tuhan buka keran berkat yang baru. Kebanyakan ini saya lihat. Yang penting apa? Kita ngerelakan uang itu. Jangan sampai waktu jadi mamon mengikat hati kita ke situ, jangan sampai. Oh gitu Kak, ya. Yaudah kamu doa sajalah, bilang sama Tuhan. Tuhan kalau memang kau menghendaki dan kau pandang baik uang itu kembali, gerakan itu Tuhan. Tapi kalau tidak, berkati kami lagi Tuhan. Kamu doa begitu. Habis itu selesai, sekitar ada 2 bulan kemudian, dia kirimi saya gurami goreng, saudara. Terus saya telepon, Dek, berapa nomor rekening Bu? Dosa Kak. Loh, gak usah gimana? Ya, ini kamu lagi susah kok. Kamu gak mau enggak, aku diberkati kok. Oh, cerita. Jadi dia sama suaminya, doa bersama malam-malam Bapak Ibu habis saat teduh. Lalu mereka berkata, Tuhan kami ngampuni orang itu. Terserah Tuhan mau kembalikan apa tidak. Kami percaya jika memang kau berkehendak mengembalikan, kau akan kembalikan orang itu, gerakkan kembali uang itu Tuhan kepada kami. Tapi kalau tidak, tolong berkati kami Tuhan. Apa yang kami bisa perbuat, tolong berkati kami. Nah, adik rohani saya ini Bapak Ibu yang perempuan, dia aja bisa masak, ada 2 menu. Ayam goreng sama gurami goreng. Saudara tahu, dua ini Bapak Ibu, ya, mereka doakan sebelum mereka kerja. Jadi suami istri itu doa bersama ke depan Tuhan. Tuhan kami serahkan dagangan kami dalam tangan Tuhan, berkati kami semua. Saudara tahu, itu laku bak kacang goreng coba. Laku bak kacang goreng itu masa COVID Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya apa? Karena diberkati, dikasihlah saya 1 Bapak Ibu gurami goreng. Saya bilang, wah ini bagus. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka punya komitmen. Jujur Bapak Ibu jujur, suami istri saat teduh bersama ada enggak sekarang? Nah, tahu sendirilah. Untuk komitmen itu kalau nggak bayar harga nggak bisa. Saya sama istri saya masih ada waktu berdoa bersama Bapak Ibu, masih ada. Makanya kami diberkati. Saudara tahu ya, kalau 1 orang berdoa dengan 2 orang berdoa sepakat, itu beda. 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang berkata apa kata firman Tuhan? 10.000, ada pelipat gandaan urapan di sana. Makanya kalau suami istri komitmen bersama, datang ke Tuhan tiap hari komitmen, saya percaya mereka pasti berkati Tuhan, itu pasti. Amin, iya. Tapi kalau nggak ada waktu, susah lah. Apalagi zaman sekarang teknologi, kita lebih banyak waktu kita dengan gadget kita toh. Ya, dengan teman-teman kita toh. Kita dikasih waktu 1 hari berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Adakah waktumu 1 jam saja dengan Tuhan saudara? Saudara yang jawab. Teman-teman kita berjam-jam kita ngobrol, apakah satu saat mereka akan tolong kita? Belum tentu. Gadget kita, apa waktu kita menghadapi masalah, tolong kita? Belum tentu. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Tapi sayangnya kita punya waktu minimal sekali dengan beliau itu Bapak Ibu. Itu masalahnya. Makanya tidak heran kita gini-gini aja gak ada perubahan. Makanya saudara, kalau saudara punya komitmen setia dengan Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat datang pada saudara. Kalau cerita begini Bapak Ibu ya banyak. Saya di tim pelepasan, hanya 2 full timer di sana. Kami ada 15 orang, 14-15. Hanya 2 yang full timer, yang lain itu pengusaha Bapak Ibu, pengusaha karyawan. Mereka kalau diberkati, sampai mereka cerita waktu COVID, kami sampai nolak-nolak berkat coba, order. Kenapa diberkati? Karena mereka komitmen, mereka pelayanan bagus, rumah tangga bagus, wajar lah diberkati. Tapi kalau rumah tangga geger tiap hari, mana mungkin Tuhan berkati yang seperti itu? Amin. Ya. Maaf Pak ya maaf, saya sering pengalaman saya. Kita ini bapak-bapak ya, kita ini ibarat kereta, kita ini lokomotifnya karena kita imam. Ya. Kalau kereta itu mogok bukan salah gerbong, tapi salah lokomotif. Anak istri Pak itu adalah gerbong. Makanya Bapak Ibu saya banyak temukan di pelayanan, ini cuma pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau suaminya dekat dengan Tuhan, masalah rumah tangga itu cepat selesai. Ketimbang kalau istri dekat dengan Tuhan. Memang bukan berarti Tuhan pilih-pilih gender, enggak. Tapi memang dalam pelayanan begitu. Karena kita ini imam, penghubung langsung keluarga ke Tuhan Bapak Ibu. Makanya kalau suami itu dekat dengan Tuhan, masalah cepat selesai. Tapi kalau istri saya dekat dengan Tuhan, tambah lagi suami juga cuek, susah. Memang terjawab, tapi enggak secepat kalau suami yang dekat dengan Tuhan. Nanti buktikan sendiri, saya udah ngalamin sudah. Ya. Banyak kasus rumah tangga saya dengan istri saya terjawab. Kenapa? Saya jaga hubungan saya dengan Tuhan. Mungkin saya belum cerita Bapak Ibu ya, terakhir istri saya itu kena kanker 2023 lalu. Kanker kandungan.
itu kami terlambat datangnya, periksa ke rumah sakit. Selama ini kami periksa ada dokter kandungan di Kertajaya. Ternyata dokternya mungkin alatnya kurang akurat, bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Nggak terdeteksi tumor kanker yang 12 cm itu loh. Jadi akhirnya satu saat waktu kami ke sana, dokternya nggak ada. Akhirnya kita ke RKZ. Karena istri saya bilang gini, Bang, aku kok datang bulan ini sudah 2 minggu gak selesai pendarahan. Istri saya gini Bapak Ibu ya, istri saya itu kalau datang bulan, nih kalau ibu-ibu ngerti lah, itu sampai jerit-jerit saudara. Jerit-jerit karena sakit luar biasa. Saya pikir itu biasa, karena ibu-ibu juga berkata, ibu jemaat, Pak itu biasa kok Pak, saya juga dulu begitu. Nanti waktu menopause itu pasti akan hilang. Jadi ya saya nggak begitu periksakan lagi lah istri saya. Nah ternyata saudara itu kanker, kita nggak tahu. Sampai istri bilang, Bang, aku datang bulan kok 2 minggu nggak selesai pendarahannya. Sama perutku kok bengkak. Itu. Perutku bengkak. Itu baru waduh. Kita ke dokter yang gelangan di Kertajaya. Udah ketemu, beliaunya itu ke Penang. Akhirnya kita ke rumah sakit RKZ. Waktu dulu RKZ saudara, dokter bilang gini. Kenapa baru sekarang datangnya Pak? Maksud dokter bagi, lihat ini loh. Ini besar loh kan di USG Bapak Ibu. Ini besar loh. Hampir 12 cm. Besar Bapak Ibu. Waduh. Sekarang ini aja Pak ya, langsung masuk opnam. Supaya langsung operasi, besok operasi angkat kandungan. Waduh, operasi angkat kandungan. Istri saya langsung nangis saudara. Dokter maaf, apa enggak kankernya saya diangkat, kenapa kok mesti kandungan? Papa lihat itu udah nempel kiri kanan rahim. Kalaupun diangkat kankernya, itu kena dinding rahim rusak. Mending angkat semua aja udah. Waduh. Dok kami pulang dulu dok ya, kami pikir dulu gitu. Akhirnya pulang, nah sampai di rumah saya datang ke Tuhan masuk kamar doa. Tuhan ya apa nih Tuhan? Bapak-bapak dengar bapak-bapak, kalau saudara banyak dekat dengan Tuhan, engkau akan dengar suara Roh Kudus. Ya. Saya tanya Tuhan ya apa? Tuhan berkata pada saya gini, suruh istrimu bereskan dosanya, lalu kau hancurkan penyakitnya. Itu jelas saudara. Habis saya ngomong sama istri saya, kau ada kepahitan toh? Aku cek dalam doa kamu begini-gini. Dia mengaku, dia punya kepahitan dengan bos lamanya dulu, anak tua tapi sering nyakiti dia. Akhirnya sayalah yang lain pelepasan istri saya Bapak Ibu ya. Itu sampai jerit-jerit dia waktu kami doa pelepasan. Itu kami dain hari Sabtu. Hari Senin start mulai doa bersama saya sama istri saya yang pimpin. Tuhan aku berkata kepada kanker, aku kutuki mati hancur dalamnya. Tiap hari keras. 2 minggu saya doa Bapak Ibu ya, 2 minggu. Nah lama-lama sakit istri saya, sakit di perut itu lama-lama kok mulai hilang. Tapi kita belum periksa medis. 3 bulan kemudian istri saya itu pijit badannya kurang enak gitu Bapak Ibu ya. Kita tinggal di Kebraun, nah di Kebraun itu ada satu ibu anak Tuhan juga, namanya Bu Sri, sering bisa pijit bagian perut. Waktu dipijit bagian perut istri saya di bawah, dia bilang gini, Mbak kok benjolannya sudah nggak ada ya? Loh, ibu tahu ada benjolan? Loh, dulu ada benjolan besar loh. Saya nggak pernah dipijit, sekarang lo nggak ada, terus dipijit, ini loh, kosong loh. Oh. Tapi kita belum periksa medis. Baru periksa medis Januari 2025, tahun kemarin Bapak. Jadi setahun kemudian, waktu periksa di laboratorium Pramita di Tawarman, diperiksa kankernya sudah tidak ada. Tepuk tangan bagi Tuhan. Iya. Itu kenapa? Karena saya imam dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Makanya Bapak-bapak dekatlah dengan Tuhan Pak, supaya doamu diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita ini imam, lokomotif Bapak Ibu ya. Jadi kita ini mewakili anak istri kita ke Tuhan. Makanya kalau kita setia, punya komitmen, maka kita akan diberkati dan ditolong Tuhan. Itu yang ketiga kalau kita punya. Yang keempat, komitmen menentukan berkat kekal. Komitmen menentukan berkat kekal. Kalau yang ketiga tadi berkat selama ada di bumi. Berkat kekal itu maksudnya apa? Mari buka Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Berkat kekal itu maksudnya sesuatu yang kita terima setelah kita meninggal. Yaitu menyangkut yang pertama itu keselamatan. Matius 10 ayat 22. Dikatakan di sana, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah orang yang setia, yang punya komitmen. Dia akan selamat. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua, mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Mengapa komitmen itu penting? Ya. Komitmen akan menentukan berkat kekal. Ini yang utama. Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan di situ, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau, apa saudara? Setia sampai mati, itulah komitmen, itulah kesetiaan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Yang luar biasa Bapak Ibu, kita bukan cuma sekedar masuk surga, tapi ada mahkota kehidupan. Carilah di tempat yang lain, apakah ada janji seperti ini? Tidak ada. Ini hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, punya komitmen. Amin. Ya. Jadi saudara, kenapa komitmen itu penting? Karena komitmen menentukan berkat kekal. Nah, sekarang kita masukin terakhir. Seperti apa ciri orang yang punya komitmen? Seperti apa ciri orang yang punya komitmen? Saya temukan ada 4. Dari 4 ini Bapak Ibu bisa cek kita ini punya apa tidak. Yang pertama, mampu meredam ego dan tuntutan hati demi sebuah ikrar. Mampu meredam ego dan tuntutan hati demi sebuah ikrar. Dia mampu mengesampingkan perasaannya, pikirannya, egonya, kepentingan pribadinya hanya demi suatu ikrar atau suatu janji atau suatu keputusan. Buka Lukas 1. Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38. Kita lihat bagaimana sikap seorang Maria pada waktu didatangi malaikat Gabriel. Lukas 1 ayat 38. Dikatakan di sana, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita tahu bersama Bapak Ibu ya, begitu malaikat berkata, rahimmu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan engkau akan mengandung anak yang bernama Immanuel, Yesus beserta kita. Nah saudara, bagi Maria tahu betul, Maria ini kan bukan orang stres Bapak Ibu ya. Dia manusia normal, wanita yang normal. Dia tahu kalau belum menikah, ada mengandung, itu akan jadi aib bagi dia. Itu mau taruh di mana mukanya nanti. Tapi dia berkata apa? Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Dia kesampingkan egonya, dia kesampingkan harga dirinya. Karena kalau ketahuan barang banyak bisa gerajam batu Bapak Ibu. Ya, dia kesampingkan semua itu. Dia berkata apa? Terserah apa yang Tuhan kehendaki. Demi sebuah ikrar, demi sebuah janji, dia katakan silakan Tuhan. Itu namanya komitmen. Saudara jujur Bapak Ibu ya, saya pelayanan sudah 30 tahun, konseling pelepasan. Jadi saya menangani banyak hamba-hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan banyak. Sangat disayangkan. Hanya gara-gara gesekan di gereja lah, hanya gara-gara tersinggung dengan gembala lah. Saya mau nanya Bapak Ibu, engkau pelayan untuk siapa sih sebenarnya? Kita pelayan untuk siapa? Untuk gembala? Kita pelayan untuk Tuhan. Saudara silakan tinggalkan gereja. Kalau gereja atau gembala saudara usir saudara silakan. Atau memang kalau memang Tuhan tidak mengendaki saudara, saudara diperintahkan keluar, silakan. Tapi tanpa doa itu jangan keluar dari pelayanan. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya tadi sebelum pelayanan cerita sama Pak Daya ya. Saya dari Betani. Maaf sih cerita Bapak Ibu ya. Saya tahun 2000, saya lupa tahun berapa itu. Kartu kependetaan saya itu nggak diakui oleh Bapak Ibu. Karena kita tahu Betani ada masalah Bapak Ibu ya. Saudara tahu waktu saya perpanjang kartu pendeta, kartu saya dicampakkan. Maaf, kami tidak bisa lagi teruskan kartu sampean. Yang mbok kasih baik-baik itu kan ya. Jadi saya mesti tunduk ambil nanti Bapak. Coba. Itu pendeta Bapak Ibu, pendeta. Tapi sayangnya bukan gembala. Itu orang kepercayaan gembala memang, maaf saudara agak brengsek Bapak Ibu ya. Memang belakangan akhirnya dipecat. Tapi sudah tahu, bukan karena itu Bapak Ibu ya. Saya begitu pulang, saya doa Tuhan, apakah aku masih di gereja itu apa tidak? Saya tanya kembali. Ternyata saya dapat waktu dalam doa, Tuhan bilang apa? Kau tetap di gereja itu. Udah. Saya nggak peduli gereja perhatikan saya apa tidak, yang penting Tuhan mengendaki saya di situ, saya tetap di situ Bapak Ibu. Amin. Ya, itu namanya komitmen. Kalau hanya gara-gara orang tinggal, apa bedanya kita karena orang luar sana Bapak Ibu yang tidak kenal Tuhan? Banyak. Kita melayani Tuhan Bapak Ibu adalah melayani pribadinya, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Beda. Kalau ini pekerjaan Tuhan ya seperti khotbah. Pelayanan itu melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau melayani Tuhan kita menyenangkan hatinya. Ikuti apa kata dia Bapak Ibu, bukan apa kata perasaan kita. Yang mengerti katakan amin. Orang yang punya komitmen yang pertama, dia bisa mengesampingkan egonya, perasaannya, kepentingannya hanya demi sebuah ikrar. Bapak Ibu saya percaya, bagi saudara yang pelayanan tempat ini, khususnya kaum bapak, pasti saya yakin waktu Bapak Ibu atau bapak-bapak dilantik di sini menjadi pengurus, saudara sudah berjanji di depan Tuhan toh? Amin. Kok sedikit aminnya Bapak Ibu ya? Ya, karena saudara sudah janji di depan Tuhan, pegang janjimu di depan Tuhan. Jangan ambil keputusan karena hal yang lain, tapi pegang janji Tuhan, setialah, maka engkau pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama, ciri orang punya komitmen. Dia mampu meredam ego dan tuntutan hati demi sebuah ikrar atau janji. Yang kedua,
Tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Buka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun dalam doanya ada hal yang sangat penting diharapkan Tuhan berikan, Tuhan tidak kasih. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 dikatakan di sana. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali berseru. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus saudara yang alami sakit, ada banyak berkata kemungkinan itu pada matanya. Penafsiran begitu. Karena waktu di Damsik kan dia sempat buta. Jadi kemungkinan ini dikatakan duri dalam daging yang membuat dia agak sulit kencang melayani Tuhan. Dia berdoa sampai 3 kali. Ini bukan jemaat Bapak Ibu ya, ini rasul. Ternyata sekalipun dia rasul yang katanya pernah diangkat ke lantai 3 sorga, Tuhan juga pernah tidak jawab doanya. Tapi apakah Paulus mati semangat di sana Bapak Ibu? Tidak. Aku bersuka cita, itu dia. Sekalipun doaku gak dijawab, aku bersuka cita. Itulah komitmen. Tetap setia, tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Jujur Bapak Ibu ya, saya juga banyak nangani beberapa jemaat yang juga melayani Tuhan mundur dari gereja. Kenapa? Karena dia berdoa gak dijawab. Waktu dikonselingi, kenapa Pak? Gak ada gunanya Pak Nason. Saya sudah doa puasa tapi kok gak terjadi. Saudara, saya berharap kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Yang tetap setia sekalipun kita tidak mendapatkan. Yang setuju katakan amin. Itu yang kedua, ciri orang yang setia atau komitmen, tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Yang ketiga, tetap percaya sekalipun keadaan memburuk. Tetap percaya sekalipun keadaan memburuk. Nanti bisa baca Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Itu tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kalau Bapak Ibu baca di sana, dia sakit pendarahan 12 tahun itu bukan waktu yang cepat Bapak Ibu ya, yang lama. 12 tahun. Alkitab berkata keadaannya bukan makin baik, makin buruk. Uangnya habis, sudah banyak tabib di negeri itu dia kunjungi, nggak ada hasilnya. Gini saudara, kalau kita sakit, ya kita sudah perjuangkan semua yang kita miliki untuk sembuh, ternyata nggak ada hasilnya, malah keadaan makin memburuk. Apakah engkau tetap percaya pada Tuhan? Apakah engkau tetap percaya pada Tuhan? Jangankan 12 tahun, 3 minggu aja nggak sembuh demam kita, pengen mati tuh, iya. Ya bagus aku mati sajalah. Banyak kayak gitu Bapak Ibu. Ini 12 tahun loh. Tapi luar biasa apa? Waktu dia ketemu Yesus, waktu lagi ada kakak di sana Bapak Ibu ya. Saudara tahu ya, ini toko besar, waktu Tuhan Yesus datang ke tempat itu semua orang ngelilingi dia. Perempuan ini Bapak Ibu, waktu saya lihat di gambarnya Bapak Ibu di foto itu ya, dia tuh bukan jalan berdiri begini, dia merangkak karena sakit pendarahan 12 tahun. Waktu dia merangkak itu Bapak Ibu, darah tuh masih ngalir. Dia ngelewati berapa ribu betis di situ. Tapi dia berkata apa? Asal ku jamah saja jumlahnya, aku akan sembuh. Itu dia. Semangat itu masih ada. Iya. Akhirnya apa? Sembuh kan? Itulah komitmen. Itulah komitmen. Saya pendengar kesaksian, ada seorang ibu namanya Ibu Grace, saya khotbah di gereja tengah kota Bapak Ibu ya. Jadi kejadian lama katanya, waktu dia masih muda, belum nikah, dia kena sakit hernia. Ususnya turun. Memang ibu dia pekerja keras. Akhirnya operasi. 3 bulan kemudian dia kena tumor kandungan. Nah kata dokter, kamu segera nikah sebelum tumor itu kemana-mana. Nanti kalau kamu udah nikah susah. Kalau kamu belum menikah agak susah nanti. Akhirnya dipercepatlah nikahnya Bapak Ibu. Ternyata tumornya lebih cepat. Akhirnya apa? Saya kurang tahu istrinya Bapak Ibu ya dibersihkan untuk bagaimana. Dibersihkanlah semua. Nah, habis sudah selesai, 2 bulan kemudian muncul lagi tumornya agak lebih banyak. Akhirnya dibersihkan lagi. Terus sebulan kemudian dapat kabar kena kanker kandungan. Dari hernia, tumor kandungan 2 kali, kanker kandungan. Makin buruk. Tapi luar biasa apa? Ibu itu bukan patah arang, dia berkata, aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Itu dia. Dia tunjukkan apa? Tambah jam doanya, tambah lagi puasa. Itu dia.
Sampai akhirnya dokter katakan ini mesti angkat kandungan, Ibu. Jadi harus operasi angkat semua. Nah karena keluarga melihat mungkin agak diragukan dokter di Indonesia ini, mereka pergilah ke Singapura. Ternyata Singapura juga sama, harus angkat semuanya. Nah, akhirnya dijadwal seminggu lagi untuk operasi Bapak Ibu ya. Dia tetap doa sungguh-sungguh. Jadi selama seminggu itu dia puasa. Nah, saudara tahu, itu saya dengar langsung kesaksian Bapak Ibu ya. Pas hari hanya mau operasi, Singapura itu ketat. Sekalipun minggu lalu sudah ada hasil pemeriksaan, diperiksa lagi tuh. Waktu diperiksa, kankernya sudah tidak ada. Saya tidak kagum masalah kankernya hilang. Yang saya kagum adalah bagaimana perjuangannya itu loh. Nggak semangatnya itu gak hilang. Dia tambah lagi puasa, tambah. Ah, itu dia. Jarang kita punya kayak gitu. Biasanya kita agak bersemangat kalau mulai ada titik cerah. Kok badanku mulai enak ya, semangat oh. Tapi kalau kita doa kok badan makin sakit, uang makin habis. Gak ada semangat, pengen matilah sudah. Cabut aja nyawaku Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, wanita penerus besar berkata apa? Sekali kalau aku udah jamah jubahnya, aku akan sembuh. Padahal tuh darah masih ngalir loh. Badannya lemas, tapi dia berkata, itulah komitmen. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang ketiga. Ya, tetap percaya sekalipun dengan keadaan makin buruk. Yang keempat, yang terakhir, mari buka Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Seperti apa ciri orang yang punya komitmen? Sekali lagi Bapak Ibu, setia itu adalah sikap. Dan setia itu kita bisa lakukan kalau kita punya komitmen. Dan ciri orang punya komitmen ada 4. Yang pertama, mampu meredam ego dan tuntutan hati demi sebuah ikrar. Yang kedua, tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Yang ketiga, tetap percaya sekalipun keadaan memburuk. Lalu yang keempat, yang terakhir, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dikatakan di sana, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami berjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapinya menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita sudah tahu pertama, Raja Nebukadnezar menyuruh semua warga Media Persia untuk menyembah patung emas yang barusan saja dia bangun. Semua tunduk menyembah dengan ketakutan. Hanya 3 orang berkata, kami tidak akan menyembah patung yang sampean dirikan itu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya apa? Dicampakkan ke tungku perapian. Yang keempat, ciri orang yang punya komitmen adalah berani habis-habisan untuk Tuhan. Berani habis-habisan untuk Tuhan sekalipun nyawa harus diserahkan. Itulah komitmen. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saudara berani habis-habisan Tuhan, itulah orang yang punya komitmen. Jarang sekali kita temukan seperti Bapak Ibu ya. Apalagi kita di negara Indonesia yang ibadah kita sangat-sangat gampang. Ya, tiap negara punya kesusahan sendiri Bapak Ibu ya. Yang penting setiap kita ada masalah pribadi, jadilah pemenang di sana Bapak Ibu. Amin. Tuhan akan berikan kemenangan bagi mereka yang punya komitmen, yang berani habis-habisan untuk Tuhan. Mata Tuhan akan tertuju pada orang itu. Kesaksian terakhir. Saya diberkati waktu itu ada artikel masalah kekristenan di Korea Utara Bapak Ibu ya. Jadi ada satu kisah pendeta, cuma saya lupa namanya, pendeta Korea Utara. Sana kan kekristenan ditekan Bapak Ibu ya sampai hari ini. Jadi ada beberapa anak Tuhan yang terpaksa mereka katanya itu gereja bawah tanah. Gereja bawah tanah bukan berarti gereja di dalam tanah Bapak Ibu bukan. Itu maksudnya di luar pantauan daripada peraturan pemerintah. Nah mereka beribadah ketangkap dan diperlakukan agak kejam di penjara. Nah sampai suatu Bapak Ibu ya, ada salah satu penjara, di dalamnya itu ada pendeta. Nah pendeta ini saudara, dia khotbah. Itu jemaatnya dengan khotbahnya. Itu memang sudah dilarang beribadah di situ. Di luar aja dilarang beribadah apalagi di dalam penjara. Di waktu khotbah saudara, itu pintu penjara ditendang, pias oleh prajurit. Ditendang terus pendeta yang lagi khotbah ditendang, pias. Ditendang terus dipukul, buang, dipias. Sampai pendeta jatuh, bajunya dilepas, ditendang lagi, pias gitu. Semua jemaat hanya lihat begini. Karena pemandangan seperti ini hampir tiap hari mereka lihat. Mereka hanya diam begitu, pendeta dipukul tuh pingsan saudara. Terus waktu 3 prajurit itu pergi, buang ludah, sudah berkali-kali dikasih tahu jangan ibadah. Mereka pergi. Terus semua jemaat itu cuma terdiam Bapak Ibu, terdiam aja gini. Itu pendeta pelan-pelan mulai sadar.
Lalu dia duduk di lantai itu, dia cari bajunya, dia pakai bajunya Bapak Ibu ya. Nah, terus dia juga lap ludahnya prajurit itu, dia lap, dia pakai bajunya, terus dia merangkak lagi ambil Alkitab yang tadi ditendang itu. Dia ambil Alkitab, lalu dia berdiri, dia berkata, mari kita lanjutkan khotbah. Saya waktu baca itu, itulah hamba Tuhan yang punya komitmen. Berani habis-habisan untuk Tuhan. Apakah hati seperti itu Tuhan temukan di kita? Saya berharap masih ada Bapak Ibu ya. Amin. Supaya apa? Supaya engkau betul-betul memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat yang terakhir, mari buka di dalam Matius pasal 24. Mazmur 101. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Dikatakan di sana, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Saudara, hanya Tuhan yang akan memperhatikan orang-orang yang setia. Di negeri ini sudah banyak yang gak setia Bapak Ibu, banyak. Kita melihat bagaimana di atas, ya semualah banyak yang setia. Tapi mata Tuhan akan tertuju kepada mereka yang setia. Dan hendaklah itu ditemui oleh di tempat ini gereja kita ini, orang-orang yang setia, khususnya kaum bapak-bapak yang setia, suami-suami yang setia, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, bisa ambil tempat. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Kita semua jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Sudah berapa kali kita ke gereja? Sudah berapa kali kita dengar firman Tuhan? Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengambil keputusan untuk setia? Orang baik itu banyak Bapak Ibu, di gereja banyak. Tapi yang setia Alkitab berkata, siapakah yang menemukannya? Tuhan tidak menunjukkan matanya kepada orang baik, tidak. Dia akan menunjukkan matanya kepada mereka yang setia. Dan setia itu Bapak Ibu bukanlah sifat, itu sikap. Keputusan yang kita buat sendiri. Dan orang yang mau setia, dia pasti punya komitmen. Dia punya komitmen, dia berpegang teguh pada firman Allah. Sekalipun resiko yang besar harus dia lewati. Berpegang teguh pada janji sekalipun harus rugi, itu firman Tuhan katakan tadi. Dia terikat kepada firman Tuhan. Dia terikat kepada panggilan Tuhan apapun resikonya. Itulah orang setia. Dan saya berdoa biarlah setia itu Tuhan temukan di hati bapak-bapak di sini. Kita bapak-bapak di sini mau menjadi bapak-bapak yang setia. Suami yang setia, papa yang setia. Karena kalau kita setia, apalagi kita bapak-bapak sebagai imam. Imam adalah penghubung keluarga dengan Tuhan. Kalau imamnya kudus, lihat anak istrinya pasti diberkati Tuhan. Oleh karena itu bapak-bapak, ambillah keputusan untuk setia. Apapun itu resikonya, jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Maka lihat keluargamu pasti akan disertai, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami minta ampun jikalau selama ini kami hanya jadi orang baik Tuhan. Tapi kami belum Kau dapati setia. Tuhan ampuni kami. Tapi kami mau setia Tuhan. Ajari kami. Ajari kami. Ajar kami untuk menghindari atau mengesampingkan perasaan kami, ego kami. Demi keputusan kami ikut Tuhan. Demi keputusan kami untuk melayani Tuhan di gereja ini. Ajar kami untuk tetap setia sekalipun apapun yang kami doakan. Kami belum dapatkan. Ajar kami untuk tetap setia sekalipun apapun yang kami hadapi. Mungkin makin memburuk. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kami berani habis-habisan untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mati bagi kami.
Engkau menderita Lia Via Dolorosa hanya untuk kami Tuhan. Maka sudah seharusnya kami juga berani mati-matian untuk Tuhan. Engkau layak dapatkan yang terbaik dari kami Tuhan. Engkau layak untuk itu. Mampukan kami supaya pengajaran firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengar, kami bisa lakukan agar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, materaikan firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati.
Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nahason yang telah menyampaikan firman. Semoga bermanfaat bagi kami dan bisa kami lakukan. Dan semoga Tuhan memakai Bapak ke depan hari secara luar biasa dalam pelayanannya. Terima kasih Pak. Mari kita persembahkan yang terbaik dan petugas yang bertugas silakan maju. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya,
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami telah menyerahkan persembahan kami. Kami telah memberikan yang terbaik menurut kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, baik yang sudah memberi ataupun yang belum. Biarlah berikutnya Tuhan kami memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dan ini persembahan ini boleh kami gunakan untuk pengembangan kerajaan-Mu di sini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. John Tabian. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan boleh menolong dan memberkati kita, terkhusus untuk KPN yang sudah tepat di bulan ini, Tuhan sudah membentuk sebagai komisi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mohon dengan kasih untuk kue bisa taruh di tengah dan kita akan perayaan pada malam hari ini. Saya mohon untuk kesediaan beberapa nama yang saya panggil bisa maju ke depan ya. Untuk Pendeta Samadaya bisa maju ke depan selaku gembala sidang di tempat ini. Diaken Eko Limantoro juga mohon bisa maju ke depan sebagai Ketua Majelis GKK Pondok Chandra Indah. Bapak Castro Tobing boleh juga mengambil tempat di depan bersama dengan Pendeta Samadaya dan Diaken Eko sebagai Ketua Komisi Pria Nathanael. Dan mohon dan kasih juga untuk Pendeta Nahason bisa juga maju ke depan sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Saya juga mengundang untuk Diaken Nantor selaku majelis penghubung dan wakil ketua majelis bisa maju ke depan. Ibu Herawati sebagai perwakilan dari Komisi Wanita boleh maju ke depan, dan saya juga mengundang untuk Evangelis Vincent selaku perwakilan dari Sinode bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan boleh menolong dan memberkati KPN. Tepat di bulan Juni ini Tuhan boleh menolong dan memberkati bahwa KPN sudah diteguhkan sebagai komisi. Dan kita patut bersyukur lewat perjalanan 1 tahun, ada banyak jatuh bangun, mungkin ada begitu banyak pergumulan dengan pembina, dengan pengurus dan rekan-rekan semuanya, tetapi biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini bersama-sama boleh melayani, bersama-sama untuk boleh bergandengan tangan untuk bertumbuh sebagai wadah bagi Tuhan. Biarlah momen ini bukan melo Bapak Ibu, kita seneng-seneng kok biasanya kok melo, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama nyanyi happy birthday ya. Kita sama-sama nyanyi happy birthday, mungkin lilinnya boleh dinyalain dulu deh ya. Ini lilinnya boleh dinyalain dulu, mari Bapak Ibu bisa tolong dinyalakan. Mari kita sama-sama nyanyikan happy birthday KPN. Happy birthday KPN, happy birthday, happy birthday, happy birthday KPN. Lagi happy birthday KPN, happy birthday KPN, happy birthday, happy birthday, happy birthday KPN. Sama-sama tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, sekamulia, sekamulia, sekamulia. Bapak Ibu, kita rindu bahwa setiap KPN boleh maju ke depan, kita simbolis saja untuk potong kue. Setiap para pria boleh maju ke depan, ada Pak Liong, ada Pak Sony, Pak Lius, Pak Daniel boleh maju ke depan, ada Pak William boleh maju ke depan. Mei itu bapak atau saudara ya, boleh maju ke depan Mei, ayo Mei. Calon bapak ya yang belakang juga boleh maju ke depan.
Mari sama-sama sebagai simbolis bahwa Bapak, karena ini adalah ulang tahun yang pertama begitu. Sebagai simbolis mari sama-sama kita pegang siapa yang boleh mau potong. Bapak Ketua Majelis bersama dengan Ketua KPN boleh secara simbolis untuk boleh memotong kuenya begitu. Dan nanti setelah ini kita sama-sama berdoa untuk rekan-rekan KPN yang ada di depan. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, potong Pak, ayo potong. Iya, puji nama Tuhan. Kalau dimakan nanti ya Pak ya. Ya, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati. Mohon dengan kasih untuk Pendeta Samadaya, Bapak-Bapak KPN boleh tetap ada di depan. Pendeta Samadaya bisa mendoakan dan Bapak Ibu yang ada di bawah tetap bangkit berdiri. Silahkan untuk tetap mengambil sikap berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali atas anugerah Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Bahwa pada malam hari ini genap kami Komisi Pria Nathanael bersyukur bersama atas anugerah dan pimpinan bagi kami. Ketika kami merenungkan akan terbentuknya KPN Komisi Pria Nathanael ini, itu dimulai karena Allah yang menggerakkan setiap kami. Allah yang memberikan kerinduan bagi kami Komisi Pria untuk mau bertumbuh lebih dalam, untuk mau berkarya lebih lagi kepada Tuhan melalui Komisi Pria Nathanael ini. Sehingga kami tetap ingat hal itu, bahwa terbentuknya komisi ini bukan karena kerinduan satu orang, tetapi karena Tuhan yang menjamah setiap kami seluruh KPN Komisi Pria yang ada di gerejamu tempat ini. Bahwa kami rindu mau Tuhan untuk satu komisi lagi, yaitu pria. Sehingga hari ini kami melihat bahwa Tuhan telah menyertai proses yang ada. Dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami banyak hal mengalami tantangan-tantangan di dalam kami bertumbuh. Ada proses-proses yang ada. Tetapi kami melihat bahwa melalui wadah komisi ini kami semakin mengenal Kristus, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin juga dibentuk sebagai pria yang lebih baik, yang lebih berguna, bermanfaat bagi Tuhan. Sehingga kami boleh dipakai lebih heran lagi pada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini melalui firman-Mu Bapak Pendeta Nahason telah mengingatkan kami. Sungguh Tuhan, kami sadar bahwa banyak kekurangan kami. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami supaya kami setia dalam segala hal. Karena itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Dan Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan kami untuk setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah syukur kami pada malam hari ini. Bersyukur kiranya kasih Tuhan terus memimpin kami. Dan kami sebagai pria, betul-betul pria yang cinta Tuhan, taat kepada Tuhan. Berkati KPN ke depan di dalam segala program yang ada dan rencana. Kiranya komisi ini tetap berjalan dengan baik dan dengan tujuannya jelas untuk kemuliaan Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Komisi Wanita dan seluruh jemaat yang sudah hadir di dalam undangan syukur HUT malam ini. Kami bersyukur juga untuk segala upaya dan juga apa yang dilakukan, dan berikan semangat buat kami sebagai wanita, sebagai istri, buat kami sebagai pria. Kehadiran juga wanita, kehadiran istri buat kami, memberikan kami sukacita untuk lebih kuat lagi menghadapi kehidupan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan pakai kami, dan tetap berikan hati yang tetap setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah syukur kami pada malam hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan tahu akan kerinduan kami dan semangat kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin, amin. Shalom.
Ibadah syukur kita selesai, Tuhan berkati. Mari kita duduk kembali dan selanjutnya kita mendengarkan ucapan terima kasih dan sekaligus pengumuman dari Pak Ketua Bapak Castro. Kami berikan waktu. Cek udah. Matiin aja. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Itulah tadi semua KPN, tapi masih banyak yang belum hadir, Pak. Kalau di daftar hadir kami itu 30 orang semuanya. Tapi mungkin masih kebanyakan ada yang kerja sore, Pak. Jadi nggak bisa datang. Mudah-mudahan tahun depan KPN semakin berkembang, semakin solid, jadi bertambah lagi anggotanya dengan jemaat-jemaat baru yang hadir. Pada sekitar 2 tahun yang lalu, saya diundang oleh PW waktu ulang tahun. Di situ saya memberikan sambutan bahwa PW sudah kalah dengan pria. Karena waktu itu PW nggak ada apa-apanya, Pak. Sementara kaum pria musik sudah komplit, semua pemain sudah komplit, Pak. Tapi ternyata belakangan hari ini terbalik posisi, Pak. Jadi PW sudah setiap ibadah sudah band. Kami apapun tidak ada. Padahal alat musik di atas ada keyboard, ada drum, cuman hanya menjadi tontonan saja, Pak, tidak dipakai. Jadi yang kebaktian pun paling banyak 12 orang, itu sudah banyak sekali. Pernah cuma 4 orang. Itulah masih kekurangannya KPN, sangat beda dengan PW, Pak. Kalau PW tiap minggu 25 orang ada. Padahal kami 2 kali seminggu 12 orang. Jadi mudah-mudahan nanti kami ada pendekatan juga semakin bertambah ke depannya. Dan sebagai informasi untuk periode berikutnya yang baru, jemaat dari Wiyung, GKKA Wiyung akan ikut beribadah dengan GKKA sini yang khusus KPN. Jadi mereka kaum pria akan membentuk komisi dan bergabung dengan komisi pria. Memang di GKKA Pak tidak ada, Pak, gereja GKKA enggak semua punya komisi pria. Yang ada Ternate dan di sini aja. Jadi masih sangat kurang, Pak. Yaitu mudah-mudahan menjadi tantangan bagi kami. Kedepannya nanti semakin ramai lagi. Kami mohon doa buat semua jemaat, terlebih untuk musik supaya kami juga bisa make. Kerinduan dari Pak Nantor, mulai bulan depan ibadah, band di atas walaupun keyboard dan drum itu harus diaktifkan. Jadi kami harus mengisi semua nanti. Mudah-mudahan biar sama dengan wanita, Pak. Masa yang pencetusnya jadi kalah. Jadi malu sekali rasanya. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat KPN. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Jemaat, puji Tuhan KPN juga sudah menyediakan makanan malam buat kita dan kita berdoa kiranya makanan minuman sudah disiapkan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah selesai rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan saat ini kami mau menikmati berkat-Mu, makanan minuman
yang sudah disediakan bagi kami. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah mengelola, mempersiapkannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pelayanan yang ada, dan juga dalam segala hal yang dilakukan bagi kami malam ini. Kiranya Tuhan membalasnya dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan minuman ini sekali lagi kiranya menjadi berkat dalam kesehatan kami, menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Bapak Ibu, kita menikmati hidangan yang sudah ada di depan. Terima kasih, Tuhan berkati.